Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT dengan judul Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Beranggotakan saya sendiri, Ida Kotrul Nada, dan saya Ines Sukma Permatasari. Karakter merupakan ciri khas individu yang ditunjukkan melalui cara bersikap, berperilaku dan bertindak untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan, sekolah, keluarga, maupun masyarakat. 6 pilar karakter manusia. 1. Respect. 2. Responsibility. 3. Civic citizenship. 4. Fairness. 5. Caring. 6. Trustworthy. 1. Respect. Pilar pertama dari 6 karakter yaitu respect atau memiliki rasa hormat. Karakter respect ini dibentuk dari beragam elemen hidup, meliputi memberi rasa hormat kepada diri sendiri, menghormati orang lain, toleransi terhadap keanekaragaman atau perbedaan, berbicara atau berkomunikasi dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata kasar, tidak menekan, memukul, atau menyakiti orang lain. 2. Responsibility atau memiliki rasa tanggung jawab tinggi. Karakter responsibility ini terbentuk dari berbagai elemen yang kita selalu hidupi dan lakukan, yaitu kita mengerjakan hal yang harus kita kerjakan. Kita mengerjakan hal yang dapat atau mampu kita lakukan dengan sebaik-baiknya, tekun dengan tetap mencoba sampai berhasil, belajar menguasai diri dengan untuk mendisiplinkan diri sendiri, berpikir dahulu sebelum kita melakukan sesuatu, atau bertindak dan pikirkan akibatnya, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup yang kita ambil. 3. Citizenship atau memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Karakter citizenship ini terbentuk dari beberapa elemen, yaitu ikut serta dalam layanan masyarakat atau ikut melayani masyarakat, memberi dan mempergunakan hak suara kita pada pesta demokrasi atau pemilihan umum, menjadi tetangga yang baik dari lingkungan tempat tinggal kita, menghormati pemerintah atau penguasa dan menjaga kebersihan lingkungan. 4. Fairness atau selalu bertindak adil. Karakter fairness ini terbentuk melalui beberapa elemen, yaitu kita bergaul dan bermain berdasarkan peraturan yang ada. Kita mengambil apa yang menjadi hak kita, tidak mengambil hak orang lain, bersikap transparan atau terbuka, dengarkan juga pendapat orang lain, jangan mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, dan jangan menyalahkan orang lain karena kesalahan kita. 5. Caring atau peduli. Karakter rasa kepedulian ini dibentuk dari beragam elemen, yaitu selalu ramah dan baik hati kepada sesama, memiliki belas kasihan dan menunjukkan kepedulian kepada sesama yang tinggi, selalu bersyukur di dalam hidup, cepat memberi pengampunan kepada orang lain, dan senantiasa memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. 6. Trustworthiness atau dapat dipercaya. Karakter dapat dipercaya ini terbentuk dari suatu pola hidup yang diperagakan oleh seseorang dalam lapangan hidup, pergaulan, dan karirnya. Karakter dapat dipercaya ini dibentuk dari beberapa elemen yang meliputi kejujuran, ketulusan, memegang janji, tidak curang, menipu, mencuri,
dapat dipercaya apa yang dikatakan dan hal yang kita kerjakan, berani melakukan hal yang benar, membangun reputasi yang baik, setia kepada keluarga, kawan, dan negara. Penguatan pendidikan karakter merupakan salah satu upaya dalam memupuk rasa peserta didik, sekaligus sebagai langkah untuk mengharmonisasikan hati, rasa, pikiran, dan raga agar tetap sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Nilai-nilai utama dari penguatan pendidikan karakter atau PPK yang harus diajarkan kepada siswa antara lain religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, serta integritas. Tujuan penguatan pendidikan karakter: 1. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. 2. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. 3. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Masalah karakter anak bangsa. Salah satu permasalahan yang telah menjadi perhatian pemerintah yang semakin meningkat pada masa sekarang adalah permasalahan-permasalahan yang menyimpang dari nilai, norma, dan moral dalam masyarakat, yang mana kebanyakan dari perilaku penyimpangan ini terjadi pada generasi muda, terutama pada anak usia sekolah. Adapun penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan yang menyimpang tersebut adalah karena krisis nilai karakter dan moral yang dialami oleh masyarakat, karena kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat maupun kurangnya pendidikan karakter yang didapat. Permasalahan-permasalahan yang menyimpang dari nilai, norma, dan moral di negara ini antara lain: yang pertama yaitu tawuran, yang kedua pergaulan bebas, yang ketiga pelecehan seksual, kemudian yang keempat perundungan atau bullying, yang kelima mencuri, yang keenam kecanduan obat-obatan terlarang, dan yang ketujuh hamil di luar nikah yang mengakibatkan tingginya pernikahan pada anak di bawah umur. Kemudian ada rokok dan sebagainya. Dengan maraknya kasus penyelewengan perilaku dan karakter anak bangsa, perlu ditumbuhkan kesadaran tidak hanya bagi tenaga pendidik dan pemerintah, melainkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menerapkan perilaku yang baik dan menanamkan karakter yang baik bagi anak Indonesia. Urgensi pendidikan karakter di sekolah dasar. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Peran sekolah sebagai komunitas of karakter dalam membentuk karakter anak bangsa sangat penting. Sekolah mengembangkan proses pendidikan karakter melalui proses pembelajaran, habituasi atau pembudayaan kebiasaan baik, kegiatan ekstrakurikuler, dan bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat dalam pengembangannya. Pendidikan karakter menjadi penting karena sejatinya pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai yang baik kepada semua yang terlibat sebagai warga sekolah, sehingga memiliki pengetahuan, kesadaran, dan tindakan dalam melaksanakan nilai-nilai karakter. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang pertama, tahap perencanaan. A. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat merealisasikan pendidikan karakter yang perlu dikuasai dan direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengembangkan materi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan di sekolah. C. Mengembangkan rencana pelaksanaan setiap kegiatan di sekolah
meliputi tujuan, materi, fasilitas, jadwal, pengajar atau fasilitator, pendekatan pelaksanaan, dan evaluasi. D. Menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan program pembentukan karakter di sekolah. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu yang pertama, mengintegrasikan keseluruhan mata pelajaran, pengembangan nilai-nilai pendidikan, budaya, dan karakter bangsa diintegrasikan ke dalam setiap pokok bahasan dan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. B. Mengintegrasikan ke dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, menerapkan keteladanan. Kegiatan ini meliputi berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain dalam tepat waktu. Yang kedua, pembiasaan rutin. Setiap upacara bendera, senam, doa bersama, ketertiban, pemeliharaan kebersihan. C. Mengintegrasikan ke dalam program sekolah. Kegiatan rutin di sekolah seperti contohnya kegiatan ini adalah upacara setiap hari Senin dan pada hari kebesaran negara, pemeriksaan kebersihan badan, beribadah bersama atau sholat bersama, berdoa, waktu mulai dan selesai belajar, mengucapkan salam bila bertemu guru, tenaga pendidik, atau teman. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.